1791. Aura yang dingin dan mematikan dari Damar pun mulai meningkat di tengah-tengah percakapan mereka. Aku akan berurusan dengan dia. Pada saat itu, wanita bernama Krastin yang ada di sebelah Hismir ikut menyahut. Sorot matanya juga menunjukkan sedikit aura dingin. Hismir justru sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu bukan lawan dia. Cepat beritahukan kepada semua orang untuk mengungsi dari tempat ini." Tapi, orang-orang ini sudah tahu semuanya. Mereka tidak bisa ditinggalkan sendiri. Seru Krastin dengan tergesa-gesa. Kita sudah begitu lama merencanakan semuanya. Jika semuanya masih bisa dikendalikan, Damar akan selalu melawan Orpan. Jika Orpan tewas, maka aku akan punya cara untuk menguasai kekuatan dari bintang CPI. Jika saatnya tiba, kita masih bisa menang, ucap Hismir. Jadi, kamu kembali ke pedalaman di sisi lain terlebih dahulu. Sekarang bunga iblis ini tidak berguna bagi Damar. Pria itu mempunyai kemampuan bertarung tingkat dewa. Jika kita melawan dia secara langsung, maka semua orang mungkin akan dibantai oleh dia. Raut wajah Krastin benar-benar tampak suram. Namun Hismir masih mengeritkan giginya dan berkata, "Kalian cepat pergi dan hentikan dia." Di bawah, ada satu kelompok berjumlah 4 orang yang langsung melompat. Mereka semua sangat luar biasa. Sekelompok orang ini sama sekali tidak ragu-ragu. Meskipun mereka tahu bahwa mereka mungkin akan mati jika menghadapi Damar, tetapi mereka masih melawan Damar dengan tanggap. Beberapa menit kemudian, sebuah hujan darah pun jatuh di antara langit dan tanah. 4 orang tersebut jatuh ke tanah, dan raut wajah Damar tampak sedikit mengerikan saat melihat ke bawah. Sedangkan Damar sudah pergi dengan yang lain kecuali 4 orang yang sudah tewas tadi. Damar sama sekali tidak mengejar mereka. Lagi pula, Lilia dengan yang lainnya masih diikat di atas pilar. Jika dia tetap mengejar, maka Lilia dan yang lainnya tidak bisa ikut menyusul. Damar juga tidak bisa meninggalkan mereka di tempat ini. Damar mengembuskan napasnya, lalu dia memotong rantai yang ada di tubuh mereka dengan menggunakan Dragon Sword. Slash, slash. Saat rantai tersebut dipotong, tubuh mereka semua lemas dan langsung jatuh ke tanah. Dalam sekejap, Damar langsung datang ke samping Lilia dan bergegas membantu wanita itu untuk berdiri. "Kamu tidak apa-apa." Lilia bersandar di tubuh Damar sambil menggelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa, aku hanya merasa sangat lemah saja. Bunga iblis itu memang agak aneh, aku tidak tahu jenis tumbuhan apa itu. Karakteristik kehidupanku ternyata tidak ada pengaruhnya sedikit pun terhadap tumbuhan itu." Damar merenung sejenak. Tubuhnya masih memiliki sisik merah tua yang masih mengambang. Lalu, dia memegang tangan Lilia dan memberikan chi ke dalam tubuhnya. Setelah dia menjelajah di tubuh Lilia, sebuah energi hitam pun perlahan-lahan mulai keluar dari tubuh wanita itu. "Bagaimana?" tanya Damar. Ekspresi wajah Lilia tampak senang. "Sepertinya aku sudah membaik. Apakah tubuhmu muncul perubahan?" ucapnya. Damar menganggukkan kepalanya dan berkata, Kebetulan muncul perubahan yang banyak lagi karena Dragon Nine Changes. Sepertinya hanya ada 2 perubahan lagi sebelum Dragon Nine Changes sepenuhnya bangkit. Saat ini, Dragon Nine Changes telah melewati 7 jenis perubahan. Emas, merah darah, hitam, abu-abu, ungu, hijau, sampai perubahan kali ini, yaitu warna merah tua. Emas betul-betul mengembangkan kemampuan menahan serangan. Warna merah darah dan aura mematikan saling melengkapi satu sama lain. Warna hitam tampaknya mampu menghentikan beberapa efek negatif. Ungu memiliki banyak kekebalan terhadap kilat. Hijau dapat meningkatkan kemampuan pemulihan. Lalu warna merah tua memiliki kemampuan bebas dari racun. Sedangkan untuk 2 perubahan yang masih tersisa, Damar belum begitu paham. Jika Dragon Nine Changes sepenuhnya bangkit, lalu akan ada perubahan seperti apa? Damar juga tidak dapat mengetahuinya. Namun dia masih sangat senang. Meskipun dia sedang menghadapi krisis, dia juga mendapatkan sesuatu di tengah krisis tersebut. Dragon Nine Changes adalah makna mendalam dari tulang naga. Jika dia memahami Dragon Nine Changes dan teknik bela dirinya melampaui batas, maka kemampuan bertarungnya pun pasti akan meningkat drastis. Mungkin dia tidak perlu mencapai tingkat dewa. Dia juga memiliki kesempatan untuk membantai Orpan. Damar bergegas berbicara kepada Yun dan yang lainnya saat mengetahui chi tersebut berguna. "Kalian tidak perlu bersiap siaga. Chi milikku bisa menghilangkan gas beracun dari bunga iblis." Saat mengatakan hal itu, Damar mengangkat salah satu tangannya.
Lalu dia memasukkan sebuah jalur Qi ke dalam tubuh yang lainnya. Setelah beberapa saat, dari tubuh mereka keluar sedikit asap hitam. Tubuh beberapa orang itu pun juga perlahan-lahan pulih dan kembali menjadi normal. Pada saat itu, sebuah suara serak pun terdengar. Aku tidak menyangka kalau di Big Jade, Dewa Lima Elemen yang paling sederhana dan selalu menghindari konflik, ternyata merencanakan tindakan besar seperti ini. Ucapnya, betul sekali. Big Jade diam-diam telah menguasai planet terlarang dari Origin Place. Oleh karena itu, dia tanpa sadar telah mengembangkan ahli bela diri Uncommon level dan ahli bela diri yang mampu mengubah struktur alam semesta. Setelah mengatakan hal tersebut, orang itu menangkupkan tangannya kepada Damar dan berkata, anak muda ini telah bersusah payah menyelesaikan masalah. Selain itu Alto juga memberikan penghormatan kepada Damar. Anggaplah aku berutang 2 nyawa kepada kamu, ucapnya. Lalu orang tua itu juga berkata, saat mendengar ucapan Yun tadi, tampaknya kalian berasal dari The Great Gaia. Apakah kalian sekelompok orang yang baru saja dibawa oleh Orpan? Damar menggelengkan kepalanya. Bukan seperti itu. Kami ini masuk ke Origin Place dengan tujuan utama yaitu membawa tetua kembali ke kampung halamannya. Saat ini The Great Gaia disebut sebagai bumi, dan sebagian besar krisis telah diselesaikan. Kemudian dia melanjutkan ucapannya sambil melihat ke segala sisi, kami sudah punya beberapa ahli bela diri tingkat dewa. Selama masih ada bela diri tingkat dewa ini, maka orang-orang Big Jade tidak akan bisa melakukan apapun terhadap kami. Mari kita tinggalkan tempat ini terlebih dahulu lalu kita bicara lagi, lanjutnya. Pergi kemana? Tanya Lilia. Tatapan dingin melintas di sorot mata Damar. Karena kita telah datang ke planet ini dan Hismir juga telah menyerang kita, tidak baik jika kita tidak membalas dia. Tentu saja kita harus pergi mencari Hismir untuk berbicara baik-baik dengan dia. Karena mereka masuk ke pedalaman di planet ini, maka kita juga harus mengikuti mereka untuk melihat-lihat. Tapi sebelum itu, kita harus mencari tempat terlebih dahulu. Kamu harus menyingkirkan obat pengendali yang ada di tubuh para tetua dulu, perintah Damar. Raut wajah Yun berubah, lalu dia tenggelam dalam kebahagiaan. Kalian bisa menyingkirkan obat yang ada di dalam tubuh kami? Tanyanya. Damar menganggukkan kepalanya dan berkata, iya. Istriku mempunyai karakteristik vitalitas, dan dia bisa menyingkirkan obat-obat yang ada di tubuh kalian sepenuhnya. Mulai sekarang, kalian tidak perlu lagi bergantung kepada obat-obat untuk hidup. Yun dan yang lainnya sangat senang. Bahkan beberapa orang tua di sebelahnya pun menangis. Mereka menengadahkan kepalanya ke langit dan berkata, saudara sekalian, kita beruntung bisa melihat cahaya. Kemudian sekelompok orang itu pergi meninggalkan tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan sebuah gua. Waktu berjalan dengan tenang. 2 jam kemudian, tubuh Yun sedikit gemetar. Dia juga mengepalkan kedua tangannya. Saat ini, obat milik Big Jade yang telah mengendalikan mereka telah sepenuhnya disingkirkan dari dalam tubuh mereka. Yun benar-benar sudah pulih dan bisa bergerak bebas. Orang-orang lainnya juga sangat senang dan bahagia. Damar juga menceritakan secara singkat mengenai beberapa pengalamannya di bumi pada masa itu. Setelah selesai mendengarkan cerita Damar, semua orang pun menarik napas dalam-dalam. Gila, sudah berapa lama mereka berdiam di sini? Lebih tepatnya lagi, sudah berapa lama mereka diperbudak dan dipenjarakan di sini? Bersambung, 1792. Bumi telah mengalami bencana selama beberapa kali. Setiap kali bencana itu terjadi, bahaya mengintai dimanapun. Bahkan Alto yang ada di sampingnya juga lebih pendiam. Damar sudah kuat sekarang, jadi Alto bisa merasakannya. Hal yang membuat Alto terkejut adalah Damar tiba-tiba meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini benar-benar melebihi dugaannya. Damar, kamu telah menyelamatkan aku sampai 2 kali. Aku tidak menyarankan kamu untuk melanjutkan melacak mereka lagi. Meskipun aku tahu kamu sangat kuat, tapi di sisi lain sana adalah tempat yang benar-benar dapat mengancam para dewa, gumam Alto. Selama bertahun-tahun, Hismir telah memperkuat diri di tempat itu. Pengendalian beberapa medan itu pun pasti lebih baik dari yang kita bayangkan. Jika kamu ke sana, pasti akan ada bahaya besar. Masalah Hismir ini akan terlalu melibatkan banyak hal. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, tujuan Hismir sudah sangat jelas. Dia ingin balas dendam dan ingin membangkitkan Rainos kembali. Jika hal itu adalah balas dendam yang sederhana, lupakan saja. Damar enggan untuk menghiraukan dia. Namun masalahnya adalah,
pria kurang ajar itu juga ingin membangkitkan Rainos kembali. Dan kunci untuk membangkitkan kembali Rainos adalah Damar. Damar tidak akan membiarkan mereka begitu saja setelah mengetahui mereka mempunyai niat jahat kepada dirinya. Damar menghembuskan napasnya dan berkata, "Tapi karena kalian semua mengatakan kalau di sisi lain sangat berbahaya, maka lebih baik jika aku pergi ke sana sendiri." "Aku akan ikut dengan kamu," ucap Yun dengan tenang. "Tentu saja aku juga ingin pergi ke sana," seru Lilia sambil menatap ke arah Damar. Damar dan yang lainnya baru saja selamat dari bahaya. Pada saat yang sama, Gunung Kekacauan di sisi lain. Gunung Kekacauan adalah sebuah planet kecil, kadang disebut juga sebagai asteroid. Namun di daerah sekitar Gunung Kekacauan tampak sangat kacau dan tidak jelas tampilan yang ada di dalamnya. Sebuah pesawat pun diam-diam sampai di tempat itu. Pesawat tersebut datang mendekati tempat itu. Di sekitarnya tampak sangat sunyi dan hening. Jika harus mencari tempat paling berbahaya di seluruh Origin Place, maka tentu saja Gunung Kekacauan adalah urutan pertama dari semua tempat berbahaya. Bahkan beberapa orang mengatakan Gunung Kekacauan adalah satu-satunya tanjung yang tersisa setelah kejadian The Big Bang. Selain itu juga terdapat keberadaan beberapa peradaban sebelum kejadian The Big Bang. Namun sebelum kejadian The Big Bang, tidak ada satu orang pun yang tahu bagaimana bentuk alam semesta pada saat itu jatuh ke permukaan bumi. Gunung Kekacauan, tidak ada satupun orang yang bisa keluar setelah memasuki tempat itu. Bahkan sebuah pesawat pun tidak bisa mendekati Gunung Kekacauan, dan mungkin pesawat itu bisa hancur. Tempat itu masih sedikit berbeda dari Underworld. Lapisan kabut yang mengelilingi Gunung Kekacauan benar-benar terlalu aneh. Menurut semua orang, banyak pesawat yang mungkin akan hancur sendiri saat mendekati kabut itu. Ada beberapa orang yang juga mengatakan bahwa kabut itu adalah gas dari gunung. Jika seseorang masuk ke kabut itu, mungkin orang itu akan hilang sepenuhnya. Bahkan kabut itu mungkin akan membuat seseorang menghilang ke dimensi lain. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang masuk ke sana. Bahkan tidak ada orang yang berhasil keluar. Tudung tempat ini bahkan lebih tidak diketahui. Meskipun Underworld dan Gunung Kekacauan sama-sama berbahaya, tapi ada kemungkinan besar seseorang mampu mendeteksi beberapa hal di planet itu. Namun semua orang masih belum mengetahui tentang Gunung Kekacauan hingga saat ini. Satu-satunya rumor yang ada yaitu piramida Haru didirikan di atas Gunung Kekacauan. Namun hal ini tidak pernah dibuktikan kebenarannya, dan selain itu tidak ada kabar apapun. Gunung Kekacauan, sebuah tempat yang misterius dan sangat kuat. Pesawat tadi perlahan-lahan mendekat. Guntur menelan ludahnya dan berkata, "Lutfi, apakah kita benar-benar harus turun?" Lutfi menganggukkan kepala dan menarik napasnya. "Aku merasa bahwa di sini mungkin adalah kunci kelahiran kembali karakteristik milikku. Aku merasa bahwa jika karakteristikku pulih kembali, maka teknik bela diriku juga dapat mengalami kemajuan. Aku mungkin juga bisa melangkah menjadi half god level dalam satu gerakan." Setelah itu Lutfi menghela napas lagi dan berkata, "Jika kamu takut, tentu saja kamu tidak perlu ikut masuk. Siapapun pasti juga akan takut kepada hal ini. Aku sendiri yang akan melakukannya." Guntur ikut menghela napasnya. Bumiku juga mempunyai dua orang tetua yang sudah menghilang di dalam tempat itu selama bertahun-tahun. Aku rasa, masuk ke sana bukanlah hal yang tidak mungkin, gumamnya. Lutfi menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kalau begitu, duduklah. Aku akan bersiap-siap untuk mendekati tempat itu." Guntur pun mengangguk. Pada saat itu di tempat lain, Thalia dan Lung juga sedang bergerak maju tanpa henti. Mereka berdua mendekati sebuah planet berwarna hijau. Keseluruhan asteroid berwarna hijau tua, menunjukkan bahwa di planet itu sebagian besar pasti dipenuhi oleh vegetasi hijau. Bahkan mungkin di planet itu tidak ada lautan apapun dan hanya ada air tawar. Ukuran asteroid milik Origin Place tidak besar, dan sebagian besar asteroid itu bahkan lebih kecil dibandingkan dengan bulan. "Apakah kamu ingin pergi ke planet ini?" tanya Thalia sambil mengerutkan dahinya. Planet ini adalah planet yang belum pernah ditaklukkan sebelumnya. Tempat ini juga sudah berada di pedalaman Origin Place. Penaklukan setiap planet berarti ada berapa jumlah kekuasaan yang dimiliki. Sedangkan beberapa planet yang belum pernah ditaklukkan, itu berarti hanya ada satu kemungkinan. Kemungkinan tersebut adalah terdapat ahli bela diri asli di planet tersebut yang membuat 8 planet utama merasa cukup jengkel. "Kik," Lung menarik celana Thalia dan menunjuk jarinya ke bawah. Lalu dia mengeluarkan suara jeritan.
Thalia menganggukkan kepalanya dan berkata, aku akan mendarat sekarang. Lalu Thalia mulai mengemudikan pesawat dan perlahan-lahan mendarat ke arah permukaan planet itu. Setelah beberapa saat, pesawat mereka sudah mendarat di tanah datar. Area di sekeliling mereka penuh dengan penghijauan, tampak seperti hutan asli. Setelah Thalia mendaratkan pesawat, dia langsung membuka pintu pesawat. Dia menepuk-nepuk tubuh Lung dan berkata, sampai. Apa yang ingin kamu lakukan di tempat ini? Namun dia menyadari bahwa Lung tidak bergerak. Dia melihat ke bawah dan menemukan bahwa tubuh mungil Lung tidak berhenti gemetar. Lalu Thalia menoleh dan terkejut melihat Lung yang tiba-tiba menangis, seolah-olah Lung telah melihat sesuatu yang sangat menyedihkan. Kamu kenapa? Tanya Thalia dengan ekspresi wajah terkejut. Serak, serak, serak. Pada saat itu, suara di sekeliling mereka tiba-tiba mulai bergema. Raut wajah Thalia langsung berubah. Salah satu tangannya langsung memegang Phoenix Sword di tangannya, dan tangan yang lain memeluk Lung. Lalu mereka dengan cepat melompat keluar dari pesawat. Penyusup bodoh, keluar dari sini. Sebuah raungan tiba-tiba meledak di telinga Thalia. Thalia benar-benar kaget setengah mati. Dia melirik ke belakang, namun tidak lama setelah itu, sekitar 7-8 orang telah mengepung mereka di segala sisi. Sekelompok orang itu mengenakan beberapa pakaian kuno di tubuh mereka. Tampaknya tingkat peradaban di tempat ini sama sekali tidak tinggi, tetapi mereka sepertinya berbicara dengan menggunakan bahasa semesta. Bahasa semesta telah lama menjadi bahasa populer di Origin Place karena invasi dari 8 planet utama. Aku dan teman kecilku ini sama sekali bukan orang jahat, seru Thalia dengan cepat. Pada saat itu, sorot mata pemimpin kelompok itu langsung melihat ke arah tubuh Lung. Dia terkesiap dan berkata, binatang suci. Di sisi lain, di Underworld, Damar dan yang lainnya berpisah, mereka benar-benar sudah berpencar saat ini. Para tetua dari bumi tetap berada di satu tempat, sedangkan Damar, Lilia, dan Yun berencana untuk melewati jembatan dan pergi ke sisi lain. Bersambung, 1793. Pada saat itu Damar membuka mulutnya dan berkata, planet ini disebut sebagai Underworld. Planet ini mungkin memiliki beberapa kesamaan dengan bayangan neraka di bumi. Di benak semua orang, neraka adalah tempat yang menyeramkan. Tidak akan ada makhluk hidup yang mampu tinggal di sana kecuali iblis. Rasanya deskripsi tersebut cocok untuk menggambarkan planet yang dijuluki Underworld ini. Menurut kamu apakah mungkin di masa lalu sebelum bumi kita ditemukan oleh Orpan, sebenarnya ada sebuah peradaban ilmiah dan teknologi yang sangat kuat? Setelah itu mereka meninggalkan bumi, datang ke tempat ini, lalu merekam apa yang mereka lihat dan dengar di tempat ini. Tanya Damar dengan senyuman di wajahnya. Yun menggelengkan kepalanya. Jika bumi benar-benar ada peradaban seperti itu, maka bumi tidak akan diinvasi oleh Big Jade dan Orpan. Setahuku, di bumi ada seorang dewa bernama Radin, ucap Damar. Upacara dewa membutuhkan piramida yang dibangun di Origin Place agar bisa membangun jembatan semesta. Di dalam The God's Cave ada catatan bahwa bumi mempunyai dewa. Jika dia tidak datang ke tempat ini, bagaimana bisa dia menjadi seorang dewa? Lanjutnya, tapi catatan The God's Cave menyatakan bahwa bumi berada di era yang sangat terbelakang pada saat itu, ujar Lilia. Tidak mungkin kalau ada peradaban yang lebih tinggi muncul di bumi. Mungkin, ada orang yang menemukan bumi. Lalu para tetua di bumi kita mengikuti orang itu untuk pergi meninggalkan bumi. Kemudian mereka kembali lagi, tanya Yun dengan senyuman di wajahnya. Raut wajah Damar sedikit berubah. Kalau begitu, mungkin kita benar-benar tidak bisa mengesampingkan kemungkinan itu. Mungkin waktu itu, Orpan mengikuti garis ini untuk menemukan bumi. Itu semua hanya prasangka saja. Seru Lilia, kita tidak perlu memikirkan beberapa hal yang terjadi di zaman kuno. Kita hanya perlu memikirkan tujuan kita, yaitu melindungi bumi. Damar menganggukkan kepalanya dan berkata, di perjalanan kita kali ini ke Origin Place, aku berharap kita bisa membuat terobosan. Jika kita bisa menyingkirkan Orpan saat keluar, aku tetap bisa melindungi bumi meskipun aku bukan bagian dari dewa. Hei, ini alam semesta yang luas, seru Yun. Kemudian dia menghela napas dan berkata, jika kamu tertinggal, maka kamu akan diserang. Ngomong-ngomong setelah mendengar maksud kalian, Saka sudah menembus tingkat peak di teknik bela diri. Damar menganggukkan kepalanya. Sudah, tetua Saka telah menembus tingkat peak. Hal itu bisa dianggap sebagai cara lain untuk menjadi dewa. Tetapi dia telah dibodohi oleh orang-orang dari Big Jade.
Yun pun sedikit menghela napas. Pada saat itu, aku, Saka, dan Liam berasal dari era yang sama. Aku dan Liam menembus ke Uncomon level, dan kami berada satu langkah di depan Saka. Lalu orang-orang Big Jade mengancam The Great Gaia, makhluk hidup yang ada di bumi. Setelah itu, kami pun berkompromi untuk pergi meninggalkan bumi. Lanjut Yun. Kemudian dia berkata dengan tersenyum, Saka ternyata memilih untuk melawan. Tapi itu juga sejalan dengan perilakunya. Pada dasarnya, dia memang adalah orang gila yang tidak tahu batasan. Pada tahun itu dia selalu diserang oleh kami, tetapi dia juga terus menantang kami. Pada saat sedang bercakap-cakap, mereka telah menyeberangi jembatan itu dan telah tiba di tempat yang disebut sebagai sisi lain. Ketiga orang itu terus berjalan ke arah pedalaman sisi lain dengan berlandaskan deskripsi dari Alto. Mereka berencana untuk mencari markas yang telah dibangun oleh Hismir di tempat ini. Bakat ini pada akhirnya bukanlah hal yang menentukan segalanya, ucap Yun dengan menghela napas. Aku dan Liam memang lebih baik daripada Saka dalam hal bakat. Tapi pada akhirnya, dia sudah melangkah jauh di depan kami. Oh iya, kenapa tetua Liam masuk ke dalam gunung kekacauan? Tanya Damar. Dua alasan. Kemudian Yun menghela napas dan berkata, Liam adalah orang yang tidak acuh di luar tetapi memiliki hati yang hangat. Pria itu mempunyai seorang istri, dan dia juga merupakan wanita yang ikut masuk ke dalam gunung kekacauan bersama dengan Liam. Alasan pertama karena pada tahun itu, karakteristik milik istrinya diambil ketika Liam sedang pergi berperang, jelas Yun. Setelah tubuhnya pulih, dia selalu merasa bahwa gunung kekacauan sangat menarik bagi dirinya. Alasan kedua, seru Yun sambil menghela napas. Karena kami selalu ingin membebaskan diri dari kendali Big Jade. Sebelumnya kami tidak mempunyai cara apapun, dan gunung kekacauan mungkin merupakan metode yang kuno. Jadi Liam memutuskan untuk mencoba keberuntungannya mencari sesuatu yang bisa berharga baginya di planet kejam itu, lanjutnya. Yun menghela napasnya lagi dan berkata, namun sudah bertahun-tahun sejak mereka masuk ke tempat itu. Mungkin mereka, sudah. Pada saat itu Lilia mencoba mengingatkan mereka. Kita telah tiba di tempat berbahaya yang pertama. Tempat ini seharusnya adalah ngarai apung yang Alto sebutkan tadi. Setelah melewati tempat ini, seharusnya kita akan tiba di markas utama Hismir. Damar melihat ke depan dan melihat sebuah ngarai yang sangat dalam di antara dua gunung. Angin pun bertiup dan membuat suara memekik dari waktu ke waktu, seolah-olah seperti ada orang yang sedang menangis. Cahaya di sekitar sangat terang, dan di depan mereka ada sebuah gunung gundul. Underworld ini hampir tidak memiliki tumbuhan apapun. Menurut Alto, semua jenis tumbuhan yang ada di Underworld sangat beracun. Apapun jenis tumbuhan yang ditemui, semuanya beracun. Planet ini adalah asteroid yang sangat mistis. Di antara kedua gunung gundul itu terdapat sebuah ngarai yang sangat dalam. Angin kencang yang bertiup melalui ngarai pun mengeluarkan suara memekik. Mereka bertiga masih agak jauh dari ngarai itu, tetapi mereka sudah merasakan hembusan angin bagaikan sebuah pisau yang menusuk tubuh. Hampir semua hal di Underworld terbuat dari logam langka. Ayo kita bawa pulang biji dari planet ini dan mengekstraknya. Mungkin kita bisa menciptakan beberapa senjata ajaib yang luar biasa, ucap Yun. Kemudian dia lanjut berkata, di sekitar ngarai ini selalu berhembus angin kencang tanpa henti. Dari awal ini sangat sulit. Di bagian paling dalam ngarai ini sama seperti dengan Uncomon level. Aku khawatir kita akan sulit untuk menahannya. Lalu Yun mengikat rambutnya dan dengan tenang berkata, kalian akan ikut di belakang aku nanti. Aku akan melindungi kalian. Melewati ngarai ini bukanlah masalah yang besar. Damar sedikit tersenyum. Tidak perlu. Aku sendiri adalah tulang naga, dan kebetulan aku punya karakteristik angin. Biarkan aku saja yang melakukannya. Yun sedikit terkejut saat melihat ke arah Damar. Baiklah. Segera setelah itu, mereka bertiga berjalan ke dalam ngarai di bawah perlindungan Damar. Sorot mata Yun bersinar-sinar saat melihat semua aura yang keluar dari tubuh Damar. Sebelumnya aku mendengar maksud dari ucapan Hismir. Sepertinya kamu memiliki kemampuan bertarung tingkat dewa. Setelah urusan Underworld ini selesai, mari kita bertarung. Damar hampir tidak berkata-kata karena terkejut. Itu tidak perlu, ucapnya. Itu perlu, seru Yun sambil tertawa. Kita hanya sekedar belajar dari satu sama lain saja, tidak akan ada yang tewas. Damar menganggukkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, nanti kita bicarakan lagi. Pada saat mereka bertiga terus bergerak maju di ngarai itu,
ada sebuah oasis di bagian belakang ngarai. Sebuah lokasi yang lebih dalam di Underworld. Ini adalah salah satu dari beberapa oasis yang ada di Underworld. Di bawah oasis ada beberapa bangunan yang membentuk skala seperti ukuran kota. Jumlah orang yang hidup di sini bisa dikatakan tidak banyak, hanya ada beberapa ribu orang saja. Namun orang-orang ini adalah sekelompok orang pandai yang Hizmir kumpulkan di alam semesta dengan menghabiskan banyak waktu. Ya, tidak salah lagi, di tempat inilah Hizmir mengumpulkan kekuatan dan menjalankan seluruh operasinya. Bersambung 1794. Tempat asal dan 8 planet utama itu bisa dibilang sama-sama bermanfaat bagi ahli bela diri jika ingin berlatih. Kedua tempat ini merupakan tempat yang mampu menampung ahli bela diri tingkat uncommon level. Tempat ini juga bisa digunakan untuk melatih seseorang karena lingkungannya yang sangat berbahaya. Hanya saja, sebagian besar orang di 8 planet utama enggan untuk datang ke tempat ini. Di alam semesta, sebagian besar orang di 8 planet utama telah terbiasa menyendiri dan hidup dalam kenyamanan. Menurut mereka, sungguh tidak penting untuk datang ke Origin Place dan hidup menderita. Origin Place, tempat yang sama berbahayanya dengan Underworld, membuat perasaan krisis siapapun sedikit bertambah. Hanya pada saat di bawah sebuah krisis, baru bisa membuat terobosan. Sehingga jumlah beberapa orang pandai yang Hizmir tangkap jauh lebih sedikit dibandingkan dengan 8 planet utama. Contohnya di galaksi Big Jade. Pada saat itu, Hizmir mengumpulkan sebagian besar alam semesta di bawah komandonya, dan menganggap tempat-tempat itu sebagai cawan bina. Lalu orang-orang pandai itu diajarkan teknik bela diri hingga bisa menjadi master sepenuhnya. Kemudian mereka ditangkap dan dimasukkan ke Big Jade. Begitu mereka menembus uncommon level, mereka akan langsung dikirim ke Origin Place untuk berperang. Dalam beberapa tahun ini di Origin Place, beberapa orang ada yang tewas dan juga ada yang masih bertahan hidup. Namun jumlah yang selalu dipertahankan hanya ada beberapa puluh orang saja. Namun Hizmir diam-diam melatih banyak ahli bela diri uncommon level dengan menggunakan kendalinya atas Underworld. Jumlah ahli bela diri tersebut juga mencapai ribuan. Underworld adalah neraka yang sangat berbahaya. Planet ini adalah markas pelatihan yang sangat sempurna. Pada saat yang sama, beberapa sosok sedang duduk bersama di dalam sebuah bangunan. Krastin memegang salah satu alat pendengar di telinganya. Lalu dia menoleh dan berkata, "Dewa, baru saja ada berita yang datang dari Ngarai Apung. Berita itu adalah, Damar, Yun, dan Lilia ditemukan telah muncul di Ngarai sana." Raut wajah Hizmir sedikit berubah. "Jadi, dia masih ingin datang mencari kita?" gumamnya. Hizmir tersenyum getir setelah mengatakan hal itu. "Betul juga, dia memiliki karakter seperti itu. Bagaimana mungkin dia ingin melepaskan aku setelah mengetahui bahwa aku ingin menyerang dia? Kita mempunyai banyak orang, jadi apakah kita masih harus takut dengan Damar?" Pada saat itu, Krastin pun menyeringai. "Bahkan jika Damar mempunyai kemampuan bertarung tingkat dewa, kita punya begitu banyak uncommon level." Lanjutnya, Krastin, di dalam sejarah hanya ada sedikit tingkat dewa dan di bawahnya yang bisa mengalahkan ahli bela diri tingkat dewa. Hizmir menghela napas dalam-dalam. Panjang umur para dewa. Krastin tersenyum bangga. Pengalaman dan kepandaian berperang itu terikat dengan satu sama lain. Hasil dari pertarungan antara hidup dan mati juga tidak bisa diketahui. Hizmir menggelengkan kepalanya. Sedangkan mengenai Damar, pria itu benar-benar telah membunuh Helos. Dia juga sudah membunuh Neox yang mempunyai dua kekuasaan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Begitu dia mengungkapkan berita bahwa dewa ada di sini, mungkin di luar dewa akan mendapatkan bahaya. Seru Krastin. Hizmir tersenyum dan berkata, "Sebagai seseorang yang memiliki karakteristik magis, tidak ada seorang pun yang benar-benar mengetahui aku dengan kekuasaan yang aku punya. Seseorang akan mengalami kesulitan jika ingin membunuhku. Hanya saja, sekarang semuanya dirahasiakan. Namun itu tidaklah penting. Kalian semua harus bertahan hidup dulu, karena itu adalah hal yang paling penting. Saat Orpan sudah tewas, kalian akan keluar dan itu adalah waktunya untuk kita balas dendam demi Rainos." Si Damar itu, Krastin mengeritkan giginya. "Damar, setelah bertahun-tahun, kita sudah terbiasa menjalankan hidup tanpa Rainos. Tadi adalah kesempatan bagus, tetapi dia telah merusaknya. Jadi, sebisa mungkin jangan menjadi musuhnya. Aku tidak pernah melihat bakat seperti miliknya itu seumur hidup."
ucap Hismir. Kemudian dia menghela napasnya dan berkata, kalian semua pergilah mengungsi ke pedalaman lagi. Kalian akan mengungsi ke tempat piramida yang aku sembunyikan. Jika Damar terus datang mencari kita, tanya Krastin. Kalau seperti itu, kalian pergi tinggalkan planet ini dulu. Dia datang ke Origin Place karena ada urusan lain yang harus dia lakukan. Dia tidak akan di sini dalam waktu yang begitu lama, jelas Hismir. Bagaimana dengan Dewa? Tanya orang tua lainnya. Aku juga harus pergi, ucap Hismir dengan tenang. Begitu Damar keluar dari Origin Place, mungkin itu adalah momen pertempuran hidup dan mati antara dia dengan Orpan. Aku juga harus melakukan semua persiapan. Baiklah, Krastin menganggukkan kepalanya. Aku akan selalu mendengarkan perintah Dewa. Keluar dari Origin Place, mengikuti kemanapun Dewa pergi, dan memerintah alam semesta. Di Origin Place, tepatnya di antara asteroid lain, Thalia tampak tercengang melihat sekelilingnya di dalam hutan. Sekelompok orang yang awalnya mengelilingi dia, tiba-tiba semuanya berlutut di tanah sekarang. Raut wajah mereka tampak taat. Thalia merasa agak aneh. Padahal kekuatan 8 orang itu sepertinya cukup luar biasa. Jika dilihat dari auranya, pemimpin kelompok itu adalah si Uncomoner yang sudah 3 kali melewati lonjakan surgawi. Sedangkan orang-orang lainnya juga ada di tingkat Uncomon level. Meskipun Thalia adalah half god, tetapi dia juga akan merasakan tekanan yang besar ketika menghadapi 8 orang itu. Namun orang-orang ini, malah tiba-tiba sujud kepada Lung. Thalia melihat sekelilingnya dengan bingung. Dia mengerutkan dahinya dan berkata, apa maksud kalian melakukan hal ini? Pada saat itu, pemimpin yang sudah 3 kali melewati lonjakan surgawi itu tiba-tiba menengadahkan kepalanya dan menatap Thalia. Siapa kamu? Kenapa kamu bisa bersama dengan binatang suci kami? Apakah kalian membicarakan tentang binatang ini? Tanya Thalia. Dia langsung mengangkat dan membawa Lung ke dalam pelukannya. Kurang ajar, berani sekali kamu bertindak tidak sopan kepada binatang suci. Suara raungan pun langsung bergema. Thalia tampak terkejut dan berkata, kamu bilang, Lung adalah binatang suci milik kalian. Kamu pasti salah. Lung berasal dari ujung langit berbintang lain yang jauh, dia berasal dari kampung halamanku. Mana mungkin Lung adalah binatang suci kalian? Pemimpin itu berteriak dengan marah. Aku tidak mungkin salah. Dia adalah binatang buas dari suku kami. Dia adalah totem kami, seekor rubah ekor 9. Thalia menatap Lung dengan ragu-ragu. Lalu dia mengingat rubah berekor 9 yang ada di bumi. Rubah berekor 9 yang ada di hadapan dirinya memang terlahir dengan 9 ekor. Rubah itu yang hampir mirip dengan rubah berekor 9 yang biasanya hanya ada dalam legenda. Thalia membelai bulu Lung. Lalu dia berkata sambil mengerutkan dahinya, jadi, memangnya kenapa jika dia adalah binatang suci kalian? Pemimpin itu sangat gugup saat melihat Thalia membelai kepala Lung. Dia pun bergegas berkata, cepat turunkan tanganmu dari kepala binatang suci. Lalu pemimpin itu menatap Lung lagi. Binatang suci, kami telah menunggu selama bertahun-tahun. Akhirnya Anda kembali lagi ke kampung halaman Anda. Silakan ikuti kami ke tempat tinggal Anda. Sorot mata Lung masih tampak sedih. Namun pada saat yang sama, sorot mata itu juga menunjukkan sedikit rasa takut. Thalia benar-benar sangat penasaran. Dia melihat orang yang ada di hadapannya itu dan berkata dengan ringan, tolong tunjukkan jalannya. Di sisi lain, Damar dan yang lainnya telah melewati ngarai. Seketika mereka bisa melihat cahaya dan pemandangan yang luas. Saat ini, Damar bisa melihat beberapa bangunan di depannya. Karakteristik jiwa milik Damar menyebar dengan cepat. Lalu dia mengerutkan dahinya dan berkata, hanya ada satu orang. Mereka sepertinya telah meninggalkan tempat ini, ucap Yun. Yun pun bertanya dengan mengerutkan dahinya, apakah kamu masih mengejarnya? Pada saat itu, seseorang perlahan-lahan berjalan keluar dari salah satu bangunan. Lebih tepatnya, orang itu adalah Hismir. Bersambung, 1795. Hismir menatap Damar sambil sedikit tersenyum. Kamu benar-benar datang ke sini. Damar juga menatap Hismir dan berkata, dari awal, aku tidak ingin bermusuhan dengan siapapun. Aku juga tidak ingin pergi ke sisi lawan milik kamu. Tapi kamu malah ingin menempatkan aku di perangkap maut. Jika seperti itu, maka aku tidak punya pilihan lain untuk membongkar rencanamu. Kamu tidak akan menemukan mereka, ucap Hismir sambil menggelengkan kepalanya. Memangnya kenapa kalau kamu tahu rencanaku? Demi bumi, kamu selalu bertarung dengan Orpan.
Saat Orpan tewas, rencanaku tetap akan bisa dilaksanakan. Lalu Hismir menatap ke arah Damar lagi. Damar, aku sangat menantikan kamu keluar dari Origin Place. Aku memang tidak bisa meramal masa depan, tapi kita masih berdiri di medan pertempuran yang sama ketika berurusan dengan Orpan. Meskipun beberapa hal tidak menyenangkan telah terjadi, tapi tetap saja, saat kamu berhadapan dengan Orpan, aku akan membantu kamu. Entah membantu kamu menghadapi Orpan, atau membantu kamu menghadapi orang lain yang ada di pihak Orpan. Lanjut Hismir, sebaiknya kamu pertimbangkan lagi. Setelah masalah Underworld terungkap, apa yang akan kamu lakukan nanti? Ucap Damar dengan ringan. Memangnya kenapa jika hal itu terungkap? Orang-orang yang bisa masuk ke Skyris Underworld hanya ada sedikit. Seru Hismir. Orang-orang yang memiliki banyak karakteristik seperti kita tidak begitu banyak. Mereka tahu itu, dan itu tidak masalah. Tetapi dunia luar ingin membunuh aku. Lanjutnya, saat mengatakan hal itu, Hismir sedikit tersenyum dan berkata, aku akan menunggu kamu. Keluar dari Origin Place. Boom. Ketika Hismir selesai berbicara, seluruh tubuhnya berubah menjadi kembang api yang memenuhi langit. Lalu dia menghilang di hadapan Damar dan yang lainnya. Apakah kamu masih mengikuti dia? Tanya Lilia. Damar menggelengkan kepalanya. Sepertinya kita tidak perlu melakukan hal itu. Seperti yang dikatakan Hismir, aku khawatir mereka akan pergi lebih awal jika kita mengejar mereka lagi. Jika seperti itu, maka usaha kita akan sia-sia. Setidaknya, apa yang kita dapatkan dari perjalanan ini tidak begitu buruk. Lanjutnya, tujuan utama perjalanan mereka ini adalah untuk menyelamatkan beberapa tetua bumi. Meskipun mereka menemukan hal-hal tidak terduga, tetapi hasil akhirnya sangat bagus. Jadi setidaknya, tujuan mereka bisa dikatakan telah tercapai. Sedangkan mengenai Damar yang mendapatkan perubahan racun naga dan beberapa rahasia Hismir, itu semua adalah keuntungan yang tidak terduga. Meskipun mereka belum bisa memusnahkan orang-orang Hismir, tetapi untuk saat ini apa yang mereka dapatkan sudah cukup menurut Damar. Ayo kita keluar dari sini dulu, ucap Damar. Semakin lama kita tinggal di sini, Talia akan semakin kasihan tanpa arah di luar sana. Lilia menganggukkan kepalanya, lalu mereka bertiga pun perlahan-lahan mulai mundur. Namun sebelum mereka mundur, Damar masih berkeliling di sekitar markas sementara ini dan menemukan banyak logam langka. Semua logam langka ini tampak tidak biasa. Begitu ditempa, pasti logam langka ini merupakan sebuah senjata ajaib. Mungkin saat ini, Hismir dan yang lainnya tidak mempunyai cara untuk menempa semua logam langka ini. Namun Damar tidak khawatir. Lagi pula, ada api Phoenix milik Talia yang bisa melelehkan sebagian besar logam langka ini. Jadi bukan masalah bagi dia untuk menempa semua logam langka ini. Mereka bertiga berjalan masuk lagi ke dalam ngarai apung di bawah perlindungan Damar. Pada saat itu, Yun membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Setelah kita meninggalkan Underworld, kalian punya rencana apa? Tentu saja aku akan melakukan beberapa urusan. Sekarang planet utama bermusuhan dengan bumi. Mereka adalah galaksi Big Jade dan galaksi Aviar secara langsung. Setelah aku keluar dari sini, ada kemungkinan besar aku akan berpapasan dengan planet utama. Lalu mereka akan mulai menyerang aku, ucap Damar dengan nada serius. Kemudian Damar sedikit tersenyum dan berkata, jadi sebelum kita keluar, aku harus mencabut semua asteroid yang mereka kendalikan dan semaksimal mungkin melemahkannya. Lalu, aku harus mencari cara untuk menerobos teknik bela diriku. Aku juga berharap dua perubahan Dragon Nine Changes yang tersisa bisa aku pahami. Jadi aku sendiri dapat mencapai keadaan paling sempurna di bawah tingkat dewa, lanjutnya. Betul, Lilia menganggukkan kepalanya. Ini bisa dianggap sebagai sebuah cara. Jadi, aku berencana pergi ke Gunung Kekacauan. Seru Damar. Hah, raut wajah Yun sedikit berubah. Damar, keberadaan planet itu sangat aneh, apalagi gunungnya. Siapapun tidak bisa pergi ke tempat itu. Aku tetap menyarankan kamu untuk tidak pergi. Damar menggelengkan kepalanya. Tetua, aku memutuskan untuk pergi. Tentu saja aku mempunyai beberapa pertimbangan. Pertama, Liam dan istrinya telah masuk ke sana. Jika memungkinkan, aku bisa masuk ke sana untuk memastikan apakah mereka sudah tewas di sana atau belum. Kedua, tempat itu sangat aneh dan berbahaya. Aku ingin menggunakan tempat berbahaya ini untuk melihat apakah aku bisa menerobos. Ketiga, aku berencana membangun piramida dewa milikku di dalam Gunung Kekacauan. Pada saat itu,
Lilia dan Yun tercengang menatap ke arah Damar. "Kamu berencana membangun piramida dewa?" tanya Lilia. Damar tidak menyangkal dan hanya menganggukkan kepalanya. "Aku punya rencana ini. Bahkan jika aku menerobos teknik bela diri, aku juga tidak tahu level apa yang bisa dicapai dengan kekuatan milikku. Aku juga tidak tahu apakah aku bisa membunuh monster tua seperti Orpan itu. Jadi, aku harus membuat rencana untuk menjadi seorang dewa," lanjut Damar sambil tersenyum. "Dan kita juga tidak punya cara agar banyak orang bisa masuk ke Origin Place untuk membantu kita menjaganya sama seperti dengan 8 planet utama lainnya. Jadi demi kelancaran upacara dewa, kita harus membangun piramida dewa di tempat yang relatif berbahaya dan faktor keamanannya sangat tinggi. Gunung Kekacauan adalah tempat yang paling berbahaya di seluruh Origin Place, lebih berbahaya dari Underworld. Jika piramida milikku dibangun di dalam sana, maka ini pasti akan menjadi pilihan yang paling aman," lanjutnya. Tapi, pada saat itu, Yun pun membuka mulutnya. "Tetua Yun, jangan terlalu banyak berpikir. Jika terlalu banyak berpikir, Tetua Yun mungkin akan menjadi sosok yang tidak tegas," ucap Damar. "Selama beberapa hari ini, kita selalu datang ke sini sampai sekarang dan bertindak sangat kejam. Keadaan bumi juga hampir tidak aman karena beberapa kali diinvasi. Jika kita berkali-kali mengambil risiko, maka kita telah berhasil bertahan. Kalau begitu, aku akan menemani kamu ke sana," gumam Yun. Damar menggelengkan kepalanya. "Tidak usah, kamu sudah ditindas oleh orang-orang Big Jade selama bertahun-tahun. Sekarang kendali yang ada di tubuhmu sudah dilepaskan. Bukankah kamu ingin balas dendam?" "Tentu saja," Yun menggertakkan giginya. "Setiap pagi dan malam, setiap saat aku memikirkan hal itu. Apakah kamu tahu ada berapa banyak orang bijak di Great Gaia dulu? Mereka bertempur dan tewas di Origin Place hanya demi orang-orang bodoh dari Big Jade. Aku sangat membenci mereka, dan aku ingin mencabik orang-orang Big Jade dan Orpan dengan menggunakan tanganku sendiri," seru Yun. "Jadi karena sekarang kamu telah terbebas dari pengendali itu, kamu ingin balas dendam. Kalian lebih familiar daripada kami mengenai beberapa tempat yang telah ditempati oleh Big Jade. Musuh-musuh ini akan kuberikan kepada kalian untuk dibunuh." Yun pun tercengang. Setelah beberapa saat, dia pun sedikit tersenyum. Lalu Yun memberi hormat kepada Damar dan berkata, "Terima kasih. Semua ini harus dilakukan. Jika tidak ada pilihan dari generasimu, maka bumi dari awal sudah ditempati oleh Big Jade," ucap Damar. Damar tidak bercanda soal itu. Jika bukan karena bukan Yun dan orang-orang lainnya yang telah memperoleh banyak kekuasaan untuk Big Jade, maka kekuatan spiritual bumi akan habis di era selanjutnya. Jika hal itu terjadi, maka tidak akan ada Uncomon level. Bisa bayangkan bumi tanpa sumber daya yang mumpuni akan jadi apa jika planet lain melakukan invasi. Bersambung 1796. Ya, kemungkinan besar Orpan sudah memilih untuk menempatinya sejak lama. Buat apa dia buang-buang waktu memantau bumi dari bulan? Namun karena Yun dan yang lain, mereka berharap bumi bisa melatih lebih banyak lagi ahli bela diri Uncomon level dan bertempur untuk bumi. Sehingga bumi tidak akan pernah dilawan oleh siapapun. Di satu sisi, Yun dan yang lain melindungi bumi dengan menggunakan cara mereka sendiri. Mereka berjalan keluar dari ngarai apung sambil mengobrol. Lalu mereka berjalan kembali dengan menggunakan rute yang sama. "Aku ingin bersama dengan kamu," seru Lilia. Damar menganggukkan kepalanya dan berkata, Aku tahu." Yun membuka mulutnya dan berkata, "Karena kalian sudah memutuskan untuk pergi, aku juga tidak akan mencoba membujuk kalian. Jika terjadi suatu kecelakaan, beritahu beberapa orang tentang beberapa hal setelah kalian kembali. Mungkin keamanan bumi akan diberikan kepada kalian," ucap Yun sambil sedikit tersenyum. Kemudian dia juga berkata, "Gunung Kekacauan sangat bahaya. Jadi kalian harus selalu berhati-hati." Damar menganggukkan kepalanya. "Iya, kami akan berhati-hati. Karena menurut rumor piramida legendaris milik Hurai dibangun di dalam Gunung Kekacauan, itu berarti aku juga bisa melakukannya. Aku percaya kalau aku bisa melakukannya." 1 jam kemudian, mereka bertiga telah berjumpa dengan Alto dan yang lainnya yang tetap tinggal. Kemudian mereka semua kembali ke tempat di mana mereka menyembunyikan pesawat. Setelah mereka tiba, di sekeliling pesawat terdapat banyak kucing hitam yang menjaga tempat itu. Sebuah makhluk seperti kucing yang berwarna putih dengan cepat mendekati Damar saat melihat mereka datang mendekat.
Lalu makhluk itu mengusap Damar dengan menggunakan kepalanya, seolah-olah sedang meminta pujian. Kerja bagus. Damar pun sedikit tersenyum. Terima kasih, ya. Lalu Damar sedikit menepuk bokong makhluk kucing putih itu. Kucing putih besar itu tahu kalau Damar hanya gemas padanya, tapi dia ketakutan sampai gemetar. Kita pergi dulu. Kalian bisa tinggal di tempat ini dengan baik, ucap Damar dengan senyuman di wajahnya. Sekujur tubuh kucing itu sedikit tenang saat mendengar ucapan Damar. 10 menit kemudian, sekelompok kucing itu menyaksikan pesawat Damar dan rombongannya perlahan-lahan lepas landas, seolah-olah sedang menyaksikan dewa. Beberapa saat kemudian, sebuah pesawat kecil perlahan lepas landas dari Underworld. Lalu pesawat itu terbang ke dalam ruang kosong di sebelahnya. Setelah bertahun-tahun, akhirnya ada sebuah pesawat yang keluar lagi setelah memasuki Underworld ini. Cari sebuah planet di dekat sini. Lalu pergi cari beberapa pesawat. Perintah Alto. Kemudian dia lanjut berkata, aku telah terdampar di Underworld selama berpuluh-puluh tahun. Aku juga tidak tahu apakah masih ada orang yang mengingat aku. Aku harus segera melaporkan tentang urusan di Underworld. Damar menganggukkan kepalanya. Dia dengan cepat mengirimkan sebuah sinyal. Lalu sinyal tersebut terkunci ke pesawat tempat Thalia berada. Namun tidak ada balasan sinyal itu dalam waktu yang cukup lama. Di sisi lain Origin Place, Gunung Kekacauan. Di bawah kabut putih yang tidak berujung ada sebuah lahan kabut putih yang bergoyang. Seluruh dunia itu seakan-akan sangat tenang dan sunyi. Sebuah pesawat yang hancur tiba-tiba jatuh dari kabut putih tersebut. Kejadian itu benar-benar memecah kedamaian yang ada di sana. Boom, lahan di sekitar pesawat itu berguncang sebentar. Kemudian sebuah suara burung yang terbang bergema di antara hutan dan pegunungan. Boom, boom, dua tubuh manusia pun langsung jatuh ke tanah. Huek, Guntur memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Kemudian dia menarik napas dan berkata, kurang ajar. Hampir saja kita menyerahkan hidup kita di tempat ini. Apa yang sebenarnya kita lihat di dalam kabut putih itu? Teriak Guntur, jika bukan karena daya tarik tempat ini, kita pasti sudah tersesat. Lutfi berkata dengan cemberut, sekarang, itu sebenarnya tidak begitu penting. Kita punya masalah sekarang, kita sudah tiba, tapi pesawat kita rusak. Bagaimana cara kita pergi dari tempat ini? Guntur merenung cukup lama, lalu dia berkata, aku tidak tahu. Lutfi tercengang menatap Guntur. Pada saat itu, Guntur mulai menengadahkan kepala dan melihat sekelilingnya. Setelah beberapa saat, tiba-tiba kedua matanya melotot. Guntur melihat ada sebuah gunung yang menjulang tinggi di ujung jauh sana. Tampaknya pegunungan itu bisa dilihat dari atas asteroid ini. Aneh, ucap Guntur tanpa sadar. Kenapa? Tanya Lutfi. Guntur menunjuk ke arah pegunungan yang jauh itu. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku pernah melihat pegunungan itu. Aku pernah melihatnya di peta yang si bisu berikan kepada Damar. Lukisan apa? Tanya Lutfi dengan kening berkerut. Jelas dia sama sekali tidak tahu tentang lukisan berisi ramalan yang diberikan si bisu kepada Damar. Guntur menjawab, si bisu memiliki kemampuan meramal seperti Yani. Dia memberikan sebuah lukisan kepada Damar, itu adalah pemandangan yang terus-menerus dia lihat. Lukisan itu mengatakan bahwa Damar dan Thalia akan mati di atas gunung. Dia berbicara sambil menatap gunung yang menjulang tinggi ke langit di kejauhan, kemudian dia melanjutkan, walaupun terpisah oleh jarak yang jauh, tetapi aku masih bisa melihat bentuknya. Kemungkinan besar gunung yang dimaksud Ringdam adalah gunung yang menjulang tinggi itu. Setelah itu, Guntur menambahkan dengan cemas, tidak baik, nih. Kamu harus segera menyelesaikan apa yang harus kamu kerjakan, kemudian kita harus lebih dulu memikirkan cara untuk pergi dari sini. Aku akan memberitahu Damar dan Thalia, agar mereka tidak datang ke tempat ini. Lutfi mengangguk dan menyahut, oke. Tentu saja Damar tidak tahu tentang semua ini. Sejak dia keluar dari Underworld, dia belum menemukan pesawat Thalia. Mereka menduga bahwa Thalia mungkin sedang pergi. Walaupun tidak tahu alasannya apa, tetapi dengan kekuatan Thalia, selama dia tidak memasuki tempat-tempat berbahaya di Origin Place, Thalia tidak akan berada dalam bahaya, maka dari itu Damar juga tidak terlalu khawatir. Damar sedang mengendarai pesawat dan mencari planet terdekat untuk mendarat. Asteroid tempat dia mendarat adalah sebuah asteroid yang berada di bawah kendali galaksi Haru. Di asteroid ini, mereka memiliki dua pesawat karena memanfaatkan Alto, Yun, dan para tetua bumi lainnya pergi dengan satu pesawat itu.
Dua orang dari galaksi Fari juga pergi dengan mengendarai satu pesawat lainnya. Tak perlu diragukan lagi, jika dapat meramalkan suatu kejadian dan dapat mengungkap masalah Izmir, seluruh alam semesta ini mungkin akan jatuh ke dalam kekacauan yang luar biasa besar. Sejak kemunculan Damar dan kehancuran Big Jade, hukum peradaban besar di alam semesta telah diatur ulang secara diam-diam. Dan begitu tujuan Izmir terlaksana, keadaan akan menjadi tidak stabil lagi. Waktu itu, orang-orang yang membunuh Rainos dan galaksi di belakang mereka semua pasti akan merasakan kalau mereka dalam bahaya. Sudah berapa tahun Izmir menahan diri dengan sabar. Bersamaan dengan Damar dan yang lainnya pergi menuju Gunung Kekacauan, Hurai berada di luar Origin Place, di atas sebuah pesawat. Pesawat ini adalah pesawat milik Hurai. Tentu saja, di tubuhnya ada cahaya keemasan yang berkelip-kelip. Setelah beberapa saat, ekspresi wajahnya berubah dan seulas senyum muncul di wajahnya. Dia lalu berkata, "Hehehe, Izmir ya. Ternyata aku sudah meremehkannya, patwa yang berusia 1000 tahun ini menarik juga." Sembari berbicara, dia berdiri, lalu menuang segelas air dan berkata, "Tapi, aku tidak peduli dengan apa yang ingin kalian lakukan, asal jangan menyeret galaksi Haru dan para bawahanku." Di sisi lain, jauh di kedalaman langit berbintang, sebuah pesawat diam-diam bergerak maju. Tiba-tiba, di dalam pesawat itu, sesosok bayangan dengan cahaya keemasan berjalan mundur, tampak ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Ratusan ahli bela diri Uncomon level, mungkin juga ada beberapa binatang buas Uncomon level. Gumam sosok itu, lalu dia melanjutkan, "Izmir, kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" Bersambung, 1797. Kematian Rainos tahun itu, memberi tekanan yang sangat besar bagi semua galaksi dan pihak yang terlibat di dalamnya, terutama Izmir. Izmir telah menahannya selama bertahun-tahun, dia menjadi patwa yang berusia 1000 tahun, tetapi seiring berjalannya waktu, obsesi dan kebencian di hatinya semakin lama semakin dalam, kekuatan seperti ini sangat mungkin dapat menyapu seluruh planet. Ditambah lagi, Izmir yang sekarang, mungkin tidak akan memiliki masalah, apalagi Big Jade sudah musnah. Dia menggertakkan gigi, lalu dengan cepat menjalankan pesawat. Informasi demi informasi tersebar ke seluruh penjuru alam semesta. Tak diragukan lagi, tidak lama lagi, karena kekuatan Izmir dan Underworld, pasti akan timbul kekacauan besar di alam semesta. Tentu saja, untuk sementara semua ini tidak ada hubungannya dengan Damar. Setelah berpamitan kepada Yun dan beberapa tetua bumi tersebut, Damar dan Lilia langsung menuju Gunung Kekacauan. Pesawat miliknya adalah sebuah pesawat berukuran kecil yang hanya bisa menampung beberapa orang saja dan dilengkapi dengan sejumlah makanan di dalamnya. Mereka berdua terus bergerak maju, entah sudah berapa lama, suara mesin terdengar dari dalam pesawat, sudah sampai di tempat tujuan. Damar dan Lilia membuka mata, kemudian pandangan mereka jatuh pada kabut yang mengelilingi langit berbintang di depan mereka. Di dalam langit berbintang, tempat yang dikelilingi kabut ini terlihat cukup mengejutkan. "Apakah ini Gunung Kekacauan? Nama planet ini aneh juga," tanya Lilia. Alis Damar berkerut, dia tidak langsung menjawab pertanyaan Lilia saat itu juga. "Aku merasa sedikit tidak aman," sahut Damar sambil menunduk dan menatap tempat di bawah mereka. Raut wajah Lilia sedikit berubah. "Kenapa? Aku tidak tahu. Hanya saja, ketika aku melihat tempat ini, aku merasa dadaku agak sesak." Damar menggeleng, kemudian melanjutkan, "Tapi seharusnya ini tidak masalah. Tempat yang dapat membuat aku merasa tidak aman seperti ini, mungkin saja juga merupakan sebuah kesempatan untuk membangun piramida di dalamnya. Kalau beruntung dan bisa meningkatkan teknik bela diri hingga tingkat peak, itu akan lebih sempurna." Walaupun dengan perasaan gelisah dan krisis di dalam hatinya, Damar memiliki sebuah harapan yang luar biasa. Baginya, krisis biasanya diikuti dengan kesempatan. Lilia mengangguk, lalu menyahut, "Iya. Ada pesawat yang mendekat." Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Alis Damar berkerut. Tidak lama kemudian, sebuah pesawat dengan kecepatan tinggi mendekat ke tempat mereka berdua dan beberapa saat kemudian berhenti di dekat mereka. Raut wajah Damar sedikit berubah, dia segera mengaktifkan karakteristik jiwa. Dia merasa ada total 3 orang di dalam pesawat di depannya itu. Ketiga orang itu memiliki rambut yang beruban, 2 orang pria tua dengan seorang wanita tua. Pada saat ini, mereka juga memperhatikan Damar, kemudian pintu pesawat mereka perlahan-lahan terbuka. Seorang pria tua keluar, dia menangkupkan tangan sebagai salam kepada Damar dan berkata,
anak muda, apakah kalian berencana untuk masuk ke Gunung Kekacauan? Apakah kalian juga? Tanya Damar dengan alis berkerut. Pria tua itu tersenyum tipis dan menjawab, iya, kami sudah melakukan ekspedisi di Origin Place ini sepanjang hidup kami. Hidup kami juga sudah hampir berakhir, tapi semakin lama kami hidup, kami semakin takut mati. Maka dari itu, kami ingin datang ke Gunung Kekacauan ini untuk mencoba keberuntungan kami, untuk melihat apakah bisa mendapatkan sesuatu untuk melanjutkan hidup. Raut wajah Damar berubah. Dia juga sedikit mengetahui tentang masalah ini. Dibandingkan dengan tempat lain, Gunung Kekacauan dapat dikatakan merupakan planet yang paling berbahaya. Karena selama bertahun-tahun, ada banyak sekali orang yang datang untuk mencari kesempatan dan orang yang hidupnya hampir berakhir datang untuk mencari sesuatu yang dapat melanjutkan hidup. Namun, walaupun ada begitu banyak orang, tidak ada satupun di antara mereka yang keluar. Tempat ini adalah tanah pemakaman yang telah menelan nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Damar menatap mereka, ekspresi sedih melintas di matanya. Orang-orang ini, sebagian besar dari mereka mungkin adalah budak dari 8 planet utama. Mereka dikendalikan dengan berbagai cara untuk planet mereka sendiri atau untuk orang dari 8 planet utama. Mereka melakukan ekspedisi demi 8 planet utama, demi para dewa di planet utama. Mereka semua sudah tidak berharga. Dalam proses ini, ada beberapa yang mati, ada juga yang tidak diperbolehkan pergi dari tempat ini meskipun sudah tua. Mereka hanya bisa masuk ke Gunung Kekacauan untuk mencoba keberuntungan mereka, mencari tahu apakah mereka bisa menemukan cara untuk bertahan hidup. Damar mendengus pelan. Pada saat ini, wanita tua di kelompok itu berkata, walaupun kami tidak tahu kalian berasal dari planet utama yang mana, namun kami tetap harus mengingatkan kalian, Gunung Kekacauan ini tidak aman, segera pergi dari sini. Damar tersenyum tipis dan menyahut, kami juga berencana masuk ke Gunung Kekacauan ini untuk melihat-lihat. Wanita tua dan 2 orang lainnya sedikit tertegun. Pada saat ini, salah seorang pria tua berkata, kalian ini masih muda, kenapa mau masuk ke tempat yang berbahaya? Dilihat dari penampilan kalian, sepertinya kalian baru masuk ke Origin Place, iya. Damar tidak menyangkal, dia mengangguk dan berkata, ya, betul. Pantas saja, ketika kami baru masuk ke Origin Place, kami juga sama, selalu berpikir untuk melepaskan cengkeraman orang-orang planet utama itu terhadap kami. Wanita tua itu tersenyum pahit dan melanjutkan, tetapi, di alam semesta ini, pada dasarnya memang tidak adil. Batas atas orang-orang planet utama sudah ditetapkan lebih tinggi daripada kami. Mau seberapa keras pun kami melawan, kami tidak akan bisa menang dari dewa. Jadi, lebih baik tetap bertahan hidup, lanjut wanita tua itu sambil menghela napas panjang. Lilia terdiam sejenak, kemudian berkata, apakah para tetua tidak merindukan rumah? Apa tidak ingin pergi dari sini dan kembali ke kampung halaman? Apa yang bisa dilakukan orang seperti kami? Kalau kami kabur dan pulang, mungkin akan membawa bencana untuk planet kami. Gumam wanita tua itu, kemudian dia melanjutkan, di usia kami ini, batas akhir sudah dekat, hanya ada 2 pilihan. Yang pertama, melanjutkan penyerangan, dan berusaha memenangkan sebuah planet untuk planet utama. Dengan begini, kami bisa mendapatkan penghargaan, atau mungkin kampung halaman kami bisa mendapatkan perlakuan khusus. Bagaimanapun juga, kami hanya punya pilihan untuk memasuki Gunung Kekacauan untuk mencari kesempatan. Gumam wanita tua, kemudian menambahkan, kalian masih muda dan semuanya merupakan ahli bela diri Uncomon level, kemungkinan besar kalian dapat melanjutkan hidup di tempat lain. Para tetua ini berada di bawah kendali galaksi apa? Tanya Damar. Kami, salah seorang pria tua terkekeh, kemudian menjawab, kami berada di bawah kendali planet Aviar. Galaksi Aviar. Damar menyipitkan mata. Dilihat dari reaksi kalian, ekspresi wanita tua itu tiba-tiba berubah. Sepertinya ada kebencian antara kalian dengan planet Aviar. Kami juga memiliki kebencian dengan planet Aviar. Tapi apa yang terjadi? Yang lemah akan kalah dengan yang kuat. Inilah hukum kehidupan di alam semesta. Kami tidak dapat mengubahnya. Kami hanya bisa menerima. Jadi, anak-anak, hiduplah dengan baik. Mendengar kata-katanya, dalam hati Damar merasa sedikit terharu. Saat ini, para tetua itu juga sepertinya tidak berniat untuk membujuk mereka bercerita lebih lanjut. Kemudian mereka menutup pintu pesawat. Pesawat itu perlahan-lahan mulai bergerak dan melaju menuju kabut putih di bawah mereka. Walaupun mereka berada di bawah kendali galaksi Aviar, planet yang sebelumnya memiliki perseteruan dengan kita, tapi entah mengapa aku tidak bisa membenci mereka. Seru Lilia, kemudian dia melanjutkan,
Sepertinya, aturan galaksi Aviar terhadap wilayah di bawah mereka mungkin mirip seperti Big Jade, prioritasnya adalah menjara dan memperbudak sesuka hati mereka. Damar mengangguk dan menyahut, orang-orang yang kita benci adalah para penduduk Big Jade. Sedangkan galaksi Aviar maksimal hanya bisa dikatakan bermusuhan. Dan kampung halaman mereka kemungkinan besar sudah diambil alih oleh musuh, mereka diperbudak, orang-orang yang hidup di planet itu hanyalah cawan bina milik planet Aviar. Damar menggelengkan kepala, lalu Lilia melanjutkan, jangan sampai bumi nanti jadi planet yang akan menginvasi galaksi lain. Aku tidak mau tanganku ternoda darah manusia tidak bersalah. Aku tidak berani menjamin tentang masa depan. Raut wajah Damar tampak muram. Bersambung, 1798. Tapi aku jamin selama aku hidup, bumi tidak akan menjadi seperti itu, sahut Damar, kemudian menambahkan, namun, manusia memang secara alami hidup dengan ambisi akan kekuatan, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Masa depan sangat panjang. Lilia mengangguk dan menyahut, ya, selama generasi kita ini masih hidup, tentu kita tidak akan membiarkan bumi mengalami kejadian yang seperti ini. Kita tahu betul kehidupan seperti apa yang dijalani oleh orang-orang yang diserang. Damar menarik napas dalam-dalam, lalu berseru, ayo, jalan. Sambil berkata seperti itu, Damar menyalakan pesawat. Tepat pada saat ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Di hadapan mereka, pesawat pertama tiba-tiba mulai terpecah menjadi beberapa bagian. Hati-hati, Damar mengingatkan dengan suara keras. Pada saat yang sama, 3 napas arogan meningkat dengan cepat. Ketiga orang tua ini adalah ahli bela diri Uncomon level yang sudah mencapai lonjakan surgawi kedua. Pada saat ini, aura mereka keluar dan menyebar dengan sangat luas. Tapi sepertinya tidak berhasil. Ketiga orang itu berdiri berdekatan, tetapi dalam sekejap, tubuh salah satu di antara mereka tiba-tiba berubah menjadi nyala api. Dalam sekejap orang itu terbakar. Satu orang yang lainnya tiba-tiba berubah menjadi es dan langsung membeku, lalu melayang dan seolah menjauh. Satu orang yang tersisa lebih menakutkan, dari dalam kabut putih, seolah-olah muncul sebuah lubang hitam. Lubang hitam itu bergetar, tubuhnya terpotong-potong, kemudian semuanya tersedot ke dalam lubang hitam itu. Kemudian, semuanya kembali normal. Damar dan Lilia tercengang melihat kejadian ini. Gunung kekacauan berbahaya, kejadian ini benar-benar membuat mereka merasakan hal tersebut. Tetapi beberapa ahli bela diri Uncomon level ini semuanya mati hanya dalam sekejap mata. Damar, Lilia menelan ludah dan berseru dengan terkejut. Aku khawatir akan sangat sulit untuk masuk ke tempat ini. Ekspresi wajah Damar juga ikut terlihat murung. Dia lalu melanjutkan, saat nanti kamu mengemudikan pesawat, aku akan naik ke puncak. Oke, kalau begitu, kamu hati-hati, ya. Bawa masker oksigen. Tanpa ragu-ragu Lilia mengangguk. Damar mengangguk pelan, dia menutupi tubuhnya dengan tali, kemudian dengan cepat berjalan ke atap pesawat. Ci dengan cepat menutupi seluruh pesawat. Damar berseru, Lilia, pergi. Lilia mengangguk, dia berjalan menuju kokpit dan mengemudikan pesawat seorang diri, perlahan-lahan turun. Tak lama kemudian, mereka mendekati lapisan kabut putih itu. Ketika pesawat mereka bertabrakan dengan kabut putih, pupil mata Damar tiba-tiba menyusut, di telinganya ada sebuah suara mulai berbisik. Kebahagiaan telah kembali, kebahagiaan telah kembali. Mendengar suara itu, raut wajah Damar seketika berubah. Pada saat ini dia belum bereaksi, namun dia tiba-tiba merasa, di dalam kabut putih ini, sebuah gelombang energi yang kacau dan menakutkan langsung datang kepadanya. Damar terkejut, dia akhirnya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di laut kekacauan yang berbahaya. Di dalam kabut putih ini, sebenarnya tersembunyi sebuah energi yang luar biasa hebat. Energi ini sangat kacau, Damar bahkan merasa seperti berada di dalam awan petir lonjakan surgawi yang dalam 3 kali. Damar menarik napas dalam-dalam. Dia mengabaikan suara bisikan barusan, Ci di tubuhnya melonjak dalam sekejap. Lapisan sisik emas dengan cepat muncul di tubuhnya, kemudian belati di tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya. Ci pedang yang tak terhitung jumlahnya mulai menahan energi yang kacau di sekitarnya. Boom, 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 suara ledakan demi ledakan mulai terdengar. Sedangkan di luar, sekilas, tampak tidak ada perubahan. Di sisi lain, di dalam markas tentara Big Jade, Asteria dan Hoshi sedang duduk bersama-sama, namun tiba-tiba ekspresi wajah Asteria berubah, kemudian jari-jarinya mulai bergerak mencubit-cubit tanpa henti. Ada apa?
Apakah terjadi sesuatu? Tanya Hoshi. Asteria terus mencubit beberapa kali, lalu dia mulai berubah panik. Dia berdiri dan berjalan mondar-mandir. Setelah beberapa saat, barulah dia berbicara. Garis penghubung antara aku dan Damar sepertinya terputus. Apa? Ekspresi wajah Hoshi berubah. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Tidak tahu. Ekspresi Asteria berubah, kemudian dia melanjutkan, kalau Damar bisa mengendalikan kekuatan kekuasaan, dia sendiri memiliki kekuasaan karma. Kalau dia merasakan garis penghubung antara dia dan aku, mungkin kemudian dia berinisiatif untuk memutusnya. Ini tidak mungkin, sahut Hoshi. Hanya orang yang menerima karunia energi alam semesta yang bisa sepenuhnya memindahkan kekuatan untuk menggunakan kekuasaan. Dia belum melaksanakan upacara dewa, tidak mungkin dia bisa memindahkannya. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan besar, yaitu Damar mungkin telah memasuki tempat yang berbahaya, dan tempat itu memiliki kemampuan untuk menghalangi garis penghubung, ujar Asteria. Maksudmu, dia mungkin saja sudah masuk ke Gunung Kekacauan. Ekspresi wajah Hoshi berubah. Jangan-jangan, dia sudah keluar dari Underworld. Ini sangat mungkin. Asteria mengangguk dan menambahkan, selanjutnya, aku khawatir kita tidak bisa mengendalikannya. Ayo, bersiap-siap pergi. Hah, Hoshi tampak kebingungan, kemudian bertanya, pergi kemana? Kita sekarang tidak bisa menunjukkan kekuatan kita sepenuhnya, kita sudah tidak bisa bertahan di sini. Kalau kita tidak keluar, kemungkinan besar Yun akan datang ke tempat ini. Asteria menambahkan, jika kita keluar, kita juga bisa memberi penjelasan kepada Orpan. Ayo, pergi, seru Hoshi. Boom, tepat pada saat ini, Chi Yin yang tiba-tiba meningkat dan terdengar suara ledakan dari luar. Mereka berdua pun bergegas keluar. Di depan istana yang besar adalah alun-alun White Jade. Di depan alun-alun White Jade ada sebuah patung Orpan yang sangat besar. Penanggung jawab Big Jade sedang berdiri di depan, selain itu juga ada seorang ahli bela diri Uncomon level, tetapi saat ini mereka berdua sedang berjalan mundur sedikit demi sedikit. Di depan mereka, ada seseorang dengan sebilah pedang sedang berjalan di sepanjang alun-alun di kejauhan, selangkah demi selangkah. Aura yang luar biasa menguar dari tubuhnya. Hoshi menelan ludah dan berkata, orang-orang bumi ini, kenapa mereka aneh sekali? Kekuatan teknik bela dirinya kuat sekali. Yun, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin memberontak? Terdengar suara penanggung jawab Big Jade di Origin Place meraung marah. Rambut panjang Yun tersibak, dia menatap penanggung jawab itu dan berkata, Jillian, aku lihat kamu sedang marah, ini sudah bukan 1 atau 2 hari. Darah orang-orang hebat yang tak terhitung jumlahnya telah keluar dengan pedangku di The Great Gaia ini. Kamu seharusnya bangga. Apa maksudmu? Aku lihat kamu sudah tidak ingin hidup lagi. Jillian berteriak marah, kemudian melanjutkan, kamu tidak menginginkan penawarnya. Apa kamu tidak peduli dengan hidup dan mati planetmu? Aku mengatakan ini karena banyak orang dari planetmu dan kamu sendiri yang mungkin akan musnah, Yun. Pertimbangkanlah lagi dengan baik. Masih mau mengancamku? Yun tertawa mengejek, kemudian melanjutkan, tidak ada gunanya. Ancamanmu itu tidak berdampak apapun padaku. Setelah itu, dia meraung marah dan sebuah ci pedang keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, patung Orpan di depan sudah dihancurkan. Orang bumi ini, semuanya gila sekali. Hoshi memaki marah. Kebangkitan planet itu sudah tidak terelakkan. Asteria menghela napas panjang dan menambahkan, Orpan telah membuat kesalahan besar. Firasatku benar, ternyata benar, kita harus mencari cara untuk melindungi diri sendiri. Lari, Hoshi juga pergi dengan cepat tanpa ragu-ragu. Sedangkan di sisi lain, sebuah pesawat terus bergerak turun, aura di tubuh Damar sepenuhnya menguar keluar. Saat ini dia tidak menahan diri. Di bawah lapisan kabut ini, ada krisis yang benar-benar membuat orang gemetar. Pada saat ini, Damar tidak punya pilihan lain selain mengerahkan yang terbaik. Ya, dia merasa seperti berada di dalam awan dan petir, bersantai sedikit saja dapat membuat pesawat ini jatuh. Saat ini dia merasa bahwa hampir tidak mungkin untuk melewati tempat ini dengan kekuatan di bawah tingkat dewa. Jantungnya benar-benar berdebar, matanya terus bergerak mengamati. Dengan belati dan pedang di tangan, tidak ada yang bisa melewatinya. Entah sudah berapa waktu lama berlalu, dia merasa energi ini tiba-tiba menghilang sepenuhnya dalam sekejap. Apakah sudah berakhir? Gumam Damar. Bersambung. 1799. Damar menghela napas panjang,
Tetapi dia tidak berani menarik napas kencang-kencang, dia mengamati sekeliling dengan hati-hati. Apa yang terjadi? Terdengar suara Lilia yang bertanya. Di tempat ini, energi yang kacau sepertinya mengalir mengikuti kabut. Ada beberapa tempat yang sangat berbahaya dan ada beberapa tempat yang sepertinya sangat aman. Damar mengerutkan kening seraya melanjutkan, bahkan diikuti dengan kesempatan yang tak terhitung jumlahnya. Energi ini sangat murni, sahut Lilia. Aku rasa aku bisa sampai di kalam ketiga, aku bisa melakukan lonjakan surgawi sampai yang ketiga. Ekspresi wajah Damar berubah, dia merenung sejenak, kemudian berkata, kalau begitu, kamu arahkan saja pesawat ini untuk turun, sisanya serahkan padaku, aku akan melindungimu. Di atap pesawat, Damar masih memakai masker oksigen. Sebenarnya, dia juga ingin berlatih dengan energi ini. Energi ini sangat murni, tak diragukan lagi ini merupakan sebuah kesempatan yang besar. Gunung kekacauan ini penuh dengan misteri. Kalau barusan nasib 3 orang tua itu tidak seburuk itu, mereka tidak akan menghadapi energi yang kacau itu. Mungkin ketika mereka menghadapi energi yang murni ini, mungkin akan ada kesempatan untuk naik level. Begitu berhasil naik level, hidup mereka secara otomatis akan bisa mendapatkan peningkatan yang besar. Namun, tidak ada kata jika. Damar masih mengamati sekeliling, jarak pandangnya pada sekitar masih sangat rendah, namun tekanan karakteristik jiwa tidak terlalu besar. Pesawat mereka masih bergerak turun dan terus bergerak menuju gunung kekacauan. Dia bisa merasakan bahwa kabut ini memang mengalir dengan kecepatan yang sangat cepat. Dibandingkan dengan lapisan atmosfer di Underworld yang relatif teratur, lapisan kabut di gunung kekacauan ini tidak memiliki aturan untuk diikuti. Energi yang barusan itu hanya mampu dihadapi oleh Damar, kalau orang lain atau bahkan Thalia yang menghadapinya mereka akan sedikit kesulitan. Kemampuan bertarung tingkat dewa hanya cukup untuk melindungi diri sendiri. Damar tidak bisa membayangkan apa yang akan mereka temui nanti. Dengan karakteristik jiwa, dia dapat merasakan bahwa Lilia sudah berada dalam kondisi tak sadarkan diri. Di antara alisnya ada sebuah pohon hijau yang muncul secara tiba-tiba dan cahaya hijau menyelimuti seluruh tubuhnya. Energi vitalitas yang kental saat ini seolah bergabung dengan energi di sekitarnya. Damar menghela napas lega dan tinggal menunggu turun. Entah sudah berapa lama waktu berlalu, Lilia sepertinya belum bangun juga. Krek, krek, tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar sebuah suara di sekitar mereka. Energi yang tidak bisa dijelaskan mulai muncul dari segala arah. Sekali lagi, Damar mengayunkan senjata di tangannya. Guntur dan kilat yang tak ada habisnya menuju ke arah Damar. Sepertinya ini adalah lonjakan surgawi Lilia yang ketiga, namun kabut yang menyelimuti membuat awan petir tidak muncul. Ketika guntur dan petir berlalu, warna hijau pekat di tubuh Lilia masih belum hilang, dia masih mencoba memahami. Damar tidak mengganggu wanita itu, dia diam-diam berdiri di atap pesawat dan terus mengawasi keadaan sekitar. Menjadi pengawal bagi Lilia, pada saat ini, dia menunjukkan kemampuan bertarung tingkat dewa miliknya. Di dalam pikirannya, dia juga tidak tahan untuk membandingkannya dengan Hurai. Hurai disebut sebagai entitas yang terkuat di alam semesta serta pemimpin 8 planet utama. Kalau dia masuk ke gunung kekacauan dan membangun piramida di dalam gunung kekacauan, keberuntungannya akan bagus, dia bisa melewati kabut ini tanpa hambatan atau sebelum dia melaksanakan upacara dewa dia sudah memiliki kemampuan bertarung tingkat dewa. Damar berpikir sejenak, lalu tak lama kemudian, karakteristik jiwanya sekali lagi menemukan sebuah energi yang kacau sedang bergerak tanpa henti. Sekali lagi dia melancarkan serangan. Ketika pesawatnya terbang turun di jarak tertentu, alis Damar tiba-tiba sedikit berkerut. Entah mengapa, dia selalu merasa bahwa di suatu tempat, ada sepasang mata yang seolah-olah selalu menatap lurus ke arahnya. Namun, dia sudah melihat ke sekelilingnya, tidak ada apapun selain energi yang kacau. Setelah beberapa saat, Damar merasa seolah-olah dia sudah melewati lapisan awan berkabut ini. Permukaan sebuah planet muncul di bidang penglihatannya. Apakah ini gunung kekacauan? Gumam Damar. Di langit berbintang, ada 2 pesawat yang bertemu secara diam-diam. Di salah satu pesawat, ada seorang anak kecil yang sedang duduk di dalamnya. Dia melebarkan matanya dan menatap ke kejauhan dengan kening berkerut, kemudian memberi perintah kepada pesawatnya, menghindar. Pesawat pun bergerak turun. Namun, pada saat ini, dia menyadari bahwa di hadapannya, pesawat lawan juga memilih untuk ikut turun, memilih untuk menghalangi jalannya. Menghindar, dia memerintahkan sekali lagi. Pesawat menyesuaikan posisinya,
kemudian naik lebih tinggi. Saat ini, pesawat di seberangnya lagi-lagi mengikuti dan bergerak naik. Kemarahan melintas di wajah Titan, tetapi tepat pada saat ini, dia melihat simbol di badan pesawat di depannya. Kemarahan di wajahnya dengan cepat menghilang, digantikan dengan perasaan takut dan ngeri. Kemudian, dia menghentikan pesawat. Pada saat ini, pesawat itu perlahan-lahan mendekat ke sisinya. Lalu pintu pesawat itu terbuka. Hurai berjalan keluar dari dalamnya. Dia tersenyum tipis menatap Titan dan berkata, "Sudah lama tidak bertemu." Titan tertawa kering dan menyahut, "Haha, ternyata kamu. Yah, aku masih ada urusan. Aku tidak akan membunuhmu." Pada saat ini, Hurai menyahut dengan tenang, "Tapi, aku ingin bertanya padamu." "Tanya saja, aku pasti akan menjawab semuanya tanpa menyembunyikan apapun darimu." Titan menyahut dengan segera, "Mata iblis milikmu, benarkah kamu mendapatkannya di Gunung Kekacauan?" Tanya Hurai. "Bukan, aku mendapatkannya sendiri," jawab Titan dengan tenang, tidak menunjukkan kelemahannya sedikitpun. Mata iblis adalah praktik mistik. Mata iblis merupakan teknik yang dapat menaklukkan dunia dan dapat melintasi dimensi gaib. Kamu tidak memiliki kemampuan dan pemahaman seperti ini. Hurai melanjutkan dengan tenang, "Kamu tidak berkata jujur. Hari ini kamu harus mati di sini." Kemarahan melintas di mata Titan, kemudian dia menggertakkan gigi dan berkata, "Lalu kenapa?" Hurai menatapnya dengan puas, lalu kembali menyahut, "Aku ingin bertanya padamu sekali lagi. Kalau Damar menjadi dewa, bisakah dia membunuhku?" Titan tercengang, kemudian berpikir dengan sungguh-sungguh selama sekian lama, kemudian bertanya, "Kamu ingin mendengar jawaban yang sebenarnya atau tidak?" "Tentu saja yang sebenarnya," sahut Hurai dengan tenang. Titan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Yang sebenarnya, kamu hanyalah kesayangan langit dan bumi. Kalau tidak membangun piramida di Gunung Kekacauan, kalau tidak mendapatkan sejumlah warisan Gunung Kekacauan, di alam semesta ini ada banyak orang yang bisa melampauimu." Hurai sama sekali tidak marah, dia masih menatap Titan dengan tenang. "Sedangkan Damar adalah orang paling berbakat yang pernah kutemui seumur hidupku. Aku tidak butuh satu orang pun, bahkan tidak butuh Damar. Kalau kamu ingin mati, katakan saja," seru Titan, kemudian melanjutkan, "Kesayangan-kesayangan bumi ini, termasuk si Guntur, kalau mereka sudah mencapai tingkat dewa, mereka bisa membunuhmu." "Kamu bohong," sahut Hurai. Titan mencibir dan berkata, "Terserah kamu mau percaya atau tidak." Hurai tidak memikirkan masalah ini lagi, kemudian dia berkata, "Sepertinya kamu memilih bumi." "Memangnya kenapa?" tanya Titan. "Tidak masalah. Aku hanya ingin memberitahumu, kalau Damar sudah menjadi dewa, dia tidak akan bisa membunuhku. Aku yang akan memusnahkan bumi," ucap Hurai. Titan tertegun, lalu bergumam, "Tua bangka gila." Di sisi lain, di Origin Place, tepatnya arah Gunung Kekacauan, pesawat Damar perlahan-lahan bergerak turun. Kali ini, mereka sekali lagi masuk ke dalam aliran energi yang kacau. Di sekitar mereka adalah energi yang sangat kacau. Untuk melawan gelombang energi ini, Damar bersenjata penuh. Ketika mengeluarkan semua karakteristik, barulah dia bisa menahannya. Kalau ahli bela diri tingkat dewa biasa, misalnya Helos, Damar merasa bahwa Helos sepertinya tidak akan berhasil bertahan. Tidak heran sebenarnya, makanya dewa itu bisa dengan mudah mati di tangan Damar dan Blade Berserker. Tidak salah, kan? Bersambung 1800. Setelah berhasil bertahan dari gelombang ini, ekspresi di wajah Damar tampak seperti menyadari sesuatu. Pesawat turun perlahan-lahan, dan gunung kekacauan di hadapan Damar semakin terlihat jelas. Ini adalah planet yang sebagian terdiri dari warna biru dan sebagian lagi berwarna hijau. Secara keseluruhan, planet ini tampak sangat layak huni. Di dalam laut kekacauan tidak ada bintang, semua sumber cahaya dan energi mereka sepertinya berasal dari lapisan kabut di luar. Kabut itu dapat mengeluarkan cahaya yang lembut. Damar tidak mengerti dengan pasti apa yang terjadi, atau dapat dikatakan dia juga tidak mengerti apa yang terjadi dengan 8 planet utama. Ini benar-benar berbeda dengan lapisan bersuhu tinggi di laut kekacauan. Setelah merasakan krisis yang sudah sepenuhnya hilang, Damar menarik napas dalam-dalam, namun dia tidak kembali ke kabin pesawat. Di dalam kabin, Lilia masih duduk bersila. Mengenai energi itu, Damar tidak dapat banyak berlatih. Tetapi Lilia jelas-jelas mendapat keuntungan yang lebih banyak. Setelah lonjakan surgawi ditahan oleh Damar, Lilia secara resmi mencapai lonjakan surgawi level ketiga. Dalam aspek bela diri,
dia jelas memiliki beberapa pemahaman. Dia masih dalam kondisi tak sadarkan diri, tentu saja Damar tidak mau mengganggunya. Damar membiarkan pesawat perlahan-lahan bergerak turun untuk mendarat. Perasaan diperhatikan oleh seseorang itu menjadi semakin kuat. Beberapa saat kemudian, Damar tiba-tiba berbalik dan menoleh. Dia ingin mencari tatapan itu. Namun, ketika dia berbalik, yang dia temukan hanya udara kosong. Tidak ada apapun, dia hanya melihat ada sebuah gunung besar yang menjulang tinggi ke langit di kejauhan. Puncaknya tenggelam di dalam kabut putih. Hah, begitu Damar melihat gunung itu, ekspresi wajahnya sedikit berubah. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan alis berkerut, bagaimana bisa sama persis? Apakah ini artinya, aku dan Thalia akan mati di gunung ini? Mengenai ramalan Ringdam, sebenarnya Damar tidak begitu memedulikannya. Dia pikir itu hanyalah sebuah gunung, dan kalau ada gunung yang seperti ini, lebih baik menghindar saja. Di alam semesta yang luas ini, kenapa bisa kebetulan sekali dia menemukan sebuah gunung yang sama persis seperti itu? Tetapi tepat pada saat ini, dia justru benar-benar menemukannya. Gunung itu berdiri tegak di kejauhan, lurus menembus langit. Ramalan. Damar tiba-tiba merasa ada banyak hal yang mungkin sudah ditakdirkan. Karakteristik ramalan yang secara kebetulan didapatkan Ringdam, justru menandakan krisis besar tulang naga dan tulang phoenix. Damar menarik napas dalam-dalam, lalu menggelengkan kepala, tidak mau terlalu memikirkannya. Ramalan di lukisan itu adalah tempat di mana dia dan Thalia akan mati, tetapi sekarang, hanya Damar seorang yang datang. Sekarang, bagi dia saat ini sangat sempurna, dia sudah memasuki planet tempat gunung kekacauan berada dengan selamat. Selanjutnya dia akan membangun piramida terlebih dahulu, kemudian menjelajahi planet yang legendaris ini, melihat apakah dia bisa menemukan warisan atau mencari sebuah cara untuk meningkatkan keterampilan bela diri. Tempat pesawat mendarat adalah bagian gunung. Di gunung itu ada sebuah jalan tanah, jalanan tanah itu lebarnya sekitar 2 meter, namun tidak tahu kemana arahnya. Di planet ini ada peradaban, dan Damar dapat mengetahuinya, namun melihat jalan tanah ini, peringkat peradaban di sini kemungkinan besar tidak begitu tinggi, diperkirakan yaitu peradaban tingkat 2 dan masih berada di era senjata tajam. Sedangkan lapisan kabut di luar gunung kekacauan itu juga membuat orang-orang di dalam gunung kekacauan tidak bisa keluar. Ini adalah tempat yang hampir tertutup sepenuhnya, terisolasi dari dunia luar. Damar berjalan keluar dari pesawat, dia menghirup udara segar, kemudian berkata, di sini benar-benar seperti legenda. Apakah ini merupakan bagian yang tersisa setelah The Big Bang? Bule-bule. Tiba-tiba, sebuah suara yang terdengar jauh dan panjang bergema dari kejauhan, seperti sedang berteriak. Damar menoleh dengan heran. Setelah beberapa saat, suara ini semakin lama semakin dekat. Tiba-tiba, dari kejauhan muncul sekelompok orang, sebagian besar dari mereka bertelanjang dada dengan keringat yang mengalir di tubuh mereka. Setidaknya ada ratusan orang yang berambut panjang dan hanya mengenakan celana dari kain tenun. Ada tali di atas bahu semua orang, mereka meneriakkan semacam slogan sambil menarik sebuah batu besar. Di kedua sisi, ada beberapa orang yang menunggangi hewan sejenis kuda, mereka menggenggam tali cambuk kulit di tangan mereka, sepertinya mereka adalah pengawas. Banyak di antara mereka yang menarik gerobak, mereka itu hanyalah orang biasa. Karena gunung kekacauan ini memiliki lapisan kabut putih yang mengisolasi dari dunia luar, lingkungan di seluruh planet ini relatif stabil, hal ini juga menyebabkan orang-orang biasa bisa tinggal di tempat ini. Adapun planet lain di Origin Place, sebagian besar dari planet itu tidak dapat bertahan, sulit sekali menghentikan lingkungan yang buruk itu. Sedangkan orang-orang yang menunggangi hewan sejenis kuda itu, dilihat sekilas pun dapat dirasakan bahwa mereka sangat kuat. Mereka semua mengenakan baju besi perak. Jumlah mereka tidak banyak, kira-kira ada sekitar 10 orang. Mereka tersebar di depan, tengah, dan belakang kelompok itu. Semuanya adalah ahli bela diri tingkat tinggi, untuk menangani orang biasa sudah sangat cukup. Bule-bule, bule-bule, mereka berteriak kencang, menggertakkan gigi, dan menarik gerobak ke depan. Banyak di antara mereka yang memiliki luka yang mengeluarkan darah di bahu mereka, tetapi mereka tidak berani beristirahat. Siapapun yang beristirahat, tubuh mereka akan langsung dicambuk. Damar mengerutkan kening, dia sama sekali tidak berniat memprovokasi orang-orang ini. Pesawatnya juga diparkir di pinggir jalan. Damar memperhatikan mereka sambil melindungi Lilia. Sekelompok orang itu semakin lama semakin dekat. Tiba-tiba, orang paling depan dari kelompok itu mengangkat tangannya dan semua orang pun langsung berhenti.
Setelah gerobak itu stabil, barulah orang-orang yang menarik gerobak itu duduk di tanah dengan napas yang terengah-engah. Huf, huf, huf. Pada saat ini, seseorang yang bertubuh tinggi besar dan mengenakan baju besi berwarna putih menarik tali kekang dan hewan buas di bawah kakinya perlahan-lahan bergerak, kemudian berjalan selangkah demi selangkah ke arah Damar. Jiliwala gugugu. Orang itu mengatakan sesuatu kepada Damar yang tidak dapat dipahami oleh Damar. Damar masih belum bereaksi, namun tiba-tiba orang itu terlihat marah. Dengan sedikit gerakan pergelangan tangannya, dia langsung mencambuk Damar. Jelas, komunikasi antara kedua belah pihak sangat tidak lancar, dan pihak lawan langsung melancarkan serangan. Melihat cambuk yang mendekat, ekspresi wajah Damar berubah. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Tanpa diduga, cambuk kulit itu ditangkap oleh Damar. Ekspresi wajah orang itu langsung berubah. Dengan sekuat tenaga dia menarik cambuk dengan paksa, tetapi dia menyadari Damar diam tak bergeming. Kedua mata Damar membuat dia sedikit ketakutan. Dia mengoceh dalam bahasa yang Damar tidak mengerti. Damar mendengus, kemudian melepas cambuk itu. Dan karena orang itu menarik dengan kencang, begitu Damar melepaskan cambuk itu, orang itu langsung terpental ke belakang dan terjatuh dari kuda. Bro, dia terjatuh ke tanah, baju besi perak di tubuhnya mengeluarkan kepulan asap. Pada saat ini, prajurit berbaju besi perak yang lainnya seperti merasakan ada yang tidak beres. Mereka meraung marah kepada Damar dan ingin mendekat, tetapi orang yang jatuh ke tanah itu bergegas berdiri dan memarahi orang-orang itu. Mereka semua pun berhenti di tempat masing-masing. Mereka menatap Damar dengan terkejut, tidak ada seorang pun yang berani maju. Damar tidak melangkah maju, dia hanya berdiri di depan pesawatnya. Dia tidak mengerti semua hal yang ada di dunia yang baru baginya ini, termasuk kata-kata orang ini. Tidak banyak yang dia mengerti, dia juga tidak perlu ikut campur dalam beberapa hal di dunia ini. 10 orang prajurit berbaju besi perak itu semuanya mundur, mereka berdiri di kejauhan dan mengawasi Damar dengan waspada. Sedangkan orang-orang yang bertelanjang dada yang awalnya menatap lurus ke mata Damar, kini menunjukkan sikap penuh antisipasi. Tetapi melihat Damar yang hanya berdiri diam di tempatnya tanpa melakukan apapun, secercah harapan di mata mereka dengan cepat menghilang, berubah menjadi tatapan kosong dan lelah yang sebelumnya. Apa mereka berharap Damar akan menyelamatkan mereka? Bersambung.